Gimana? Sehat-sehat semua ya, teman-teman. Selamat bergabung. Nah, untuk informasi bansos pada bulan Mei ini, bantuan-bantuan yang cair itu bantuan PKH lewat pos. Kemudian kalau ada dapat pena, pemberdayaan ya, program pemberdayaan. Nah, untuk teman-teman yang sering nanya, kok penerima manfaat itu abadi ya? Lama tuh, udah ada yang puluhan tahun kok masih dapat PKH. Nah, di video saya kemarin pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya penerima PKH itu nggak lama-lama, paling lama 6 tahun. Nah, sekarang ada programnya itu, kalau menerima lebih dari 9 tahun itu akan didatakan kembali oleh petugas. Nah, kalau ada juga yang nggak ada komponennya, nah itu juga biasanya nggak bisa dapat bansos PKH. Nah, di masyarakat itu ada apa namanya, yang belum terlalu paham itu masalah bansos ya. Yang saya sering sampaikan ini adalah bantuan yang khusus program keluarga harapan atau PKH. Nah, di situ itu bantuannya bersyarat, jadi ada syaratnya seperti memiliki komponen anak-anak usia SD, SMP, SMA, itu komponen pendidikan. Kemudian ada komponen kesehatannya juga. Kesehatan itu adalah ibunya sedang hamil atau memiliki balita. Nah, itu yang bisa masuk. Kemudian ada komponen kesejahteraan sosial, disabilitas, dan lansia. Nah, itu yang biasa saya sering bahas. Nah, ada yang bertanya, saya tuh belum pernah dapat bansos seumur hidup gitu kan, padahal saya itu janda, padahal nenek saya tinggal sendirian, kok nggak dapat bansos. Yang saya sering komen-komen di tempat saya itu kan, sebenarnya bansos yang lain bisa dapat, misalnya bantuan lansia, itu beda lagi yang ngurusnya. Bantuan lansia kalau di PKH, lansia itu nggak bisa lansia tunggal, dia harus dalam keluarga. Artinya kalau neneknya tinggal sendiri, nggak ada siapa-siapa yang ngurus, itu bantuannya bukan bantuan PKH yang dapatnya, karena bantuan PKH itu harus ada pengurusnya, harus ikut pembinaan atau pertemuan-pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Makanya nggak bisa kalau misalnya lansia atau nenek-nenek, kakek-kakek sendiri yang tunggal, dia pasti nggak bisa memenuhi persyaratannya mengikuti pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping gitu. Nah, begitu. Kemudian disabilitas, anak saya cacat kok nggak dapat bantuan PKH. Nah, kalau dia dapat bantuan PKH itu bila mana orang tua itu adalah orang tuanya dapat PKH. Iya, jatuh dari sepeda. Oh gitu. Ya udah, hati-hati, jangan main sepeda siang-siang ya. Jadi kalau disabilitas yang dapat ini, ibunya dapat PKH, anaknya disabilitas, itu pun disabilitas berat. Jadi bukan disabilitas yang sekedar pincang kakinya atau tidak mendengar, kan masih bisa tuh. Jadi dimaksud disabilitas berat itu seperti tunadaksa, dia nggak bisa bergerak kemana-mana tanpa bantuan orang lain gitu ya. Atau misalnya buta, nggak bisa ngapa-ngapain nih, tunanetra gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan orang lain. Kegiatan mandi, cuci, kakus dan sebagainya itu harus dibantu oleh orang lain. Nah, itu bisa dapat. Jadi nggak semua yang disabilitas bisa dapatnya. Kemudian kalau disabilitas di luar PKH, nah di luar dari penerima manfaat itu bisa dapat, tapi bukan bantuan PKH-nya, bantuan disabilitasnya gitu ya. Nah, itu yang biasanya sering ditanyakan gitu ya. Kemudian bantuan lainnya seperti bantuan beras, kemudian bantuan pangan, bantuan sembako. Nah, itu sebenarnya bukan bantuan PKH. Kalau PKH itu berupa uang saja. Jadi uang pun tidak dikasih oleh pendamping PKH-nya, nggak dikasih oleh dinas sosial. Jadi uang itu diambil di lembaga salurnya, misalnya melalui
bank. Kemudian kalau yang dapat undangan dari pos berarti melalui pos, ngambilnya di situ. Jadi nggak melalui pendamping PKH-nya, pendamping di lapangan tuh nggak bawa uang, jadi nggak bisa juga. Kemudian datanya ada itu pertanyaan, nggak usah aja dapat data kembali semua, petugas itu pilih data pribadinya. Nah, saya di sini mengklarifikasi terkait dengan petugas lapangan pendamping PKH, mereka itu pemakai data, jadi bukan mereka yang mengusulkan data. Jadi data itu keseluruhan dari DTKS, data terpadu, ada bank data. Kementerian Sosial itu melalui Pusdatin menyediakan bank data. Nah, data itu dari daerah, data usulan bank data. Jadi di situ ada semua data terkait dengan penduduk miskinnya. Nah, Kementerian Sosial mengambil data sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak ada pilih-pilih, nggak ada keluarga pejabat di situ, atau nggak ada keluarga perangkat desanya, atau keluarga pendamping PKH-nya. Kami sendiri tuh nggak tahu ketika tetangga saya ternyata dapat. Itu by system. Jadi ditarik data oleh sistem. Misalnya di desa atau di RT RW kita ada 10 penerima manfaat di situ. Itu by system tarik datanya, nanti keluar namanya burekol di bank, buka rekening kolektif di bank, atau sesuai dengan ini, misalnya dia tahun 2024 ini dia semuanya di kantor pos, jadi nggak di bank. By system ada keluar namanya di kantor pos. Nah, pihak lembaga bayar memberikan informasi, ini loh nama-namanya yang boleh ngambil, atau mereka nggak tahu itu lama atau baru. Nanti petugas lapangan seperti pendamping, TKSK dan PSM lainnya yang memberi informasi kepada KPM atau calon penerima manfaat itu. Bantuannya udah keluar, dalam artian udah masuk di data bayar kantor pos atau data bayar bank, itu berarti udah hak dari penerima manfaat. Nah, gimana kenyataan di lapangan? Ternyata penerima manfaat itu nggak cocok, nggak sesuai, nggak benar datanya, bahwa ternyata dia mampu, tidak memiliki komponen, atau sudah pindah, sudah meninggal dunia. Bagaimana? Datanya bisa, nanti setelah itu akan di perivali, mungkin petugas akan melakukan penidaklayakan kalau misalnya dia mampu gitu ya. Tapi bukan serta-merta kita langsung mengatakan bahwa itu pilihan dari petugas, nggak bisa berubah. Bisa ajukan aja kalau misalnya ada unsur keterlibatan politik, karena dia mendukung salah satu calon waktu pemilihan kepala desa dan sebagainya. Bisa aja masyarakat mengontrol dengan cara menggunakan aplikasi cek bansos, ada di Play Store, itu download aja, lapor aja kalau memang datanya benar. Melalui petugas nggak dapat, kita misalnya petugas nggak berani menon-eligible-kan atau menidaklayakkan, bisa aja asal data informasinya tepat, nama pelapornya benar gitu. Oh, ternyata dia sanggah saja, orang ini tidak layak dapat bansos, kita sanggah aja, ada namanya istilah sanggah bansos. Jadi masyarakat bisa mengontrol. Misalnya juga saya udah puluhan tahun miskin, saya nih nggak dapat bansos terus, ya usulkan diri Anda untuk masuk dalam data miskin ya. Jadi dalam data miskin bisa dimasukkan dengan cara pakai cek bansos tadi. Itu salah satu yang tidak perlu lewat petugas, tidak perlu lewat desa, tidak perlu lewat tapi nanti tetap ada verifikasi dari supervisor di masing-masing daerah. Jadi tidak serta-merta saya udah mengusulkan dicek bansos kok nama saya tidak ada masuk. Dicek bansos itu mengusulkan boleh, tapi mengusulkan untuk masuk di data miskin, database bank data. Tapi untuk dapat bansos tetap melalui by system dari Pusdatin Kementerian Sosial. Jadi nggak ada istilah ngusul untuk dapat bansos, mengusulkan hanya masuk data miskin saja gitu ya. Jadi begitu kira-kira kalau tentang bantuan PKH-nya. Apalagi kira-kira yang sering ditanyain, boleh tuh tulis di kolom komentar. Mungkin saya lupa balas banyak komen, saya nggak sempat balas satu persatu, saya balasnya lewat live ini gitu ya. Oh ya, gini, ada satu lagi,
Kak, bantuannya itu harusnya nggak usah, turunin aja harga barangnya, jangan kasih bantuan satu persatu. Sebenarnya kalau bantuan ini tepat sasaran, kita kontrol dengan baik, masyarakat mengontrol, pemerintah mengontrol, itu sebenarnya pas, cocok loh. Yang dapat bantuan PKH itu adalah klaster paling rendah di taraf kemiskinan. Jadi kenapa dibilang dia dapat PKH, dapat juga sembako, dapat juga bantuan ini itu. Yang dia nggak boleh dapat kalau dapat PKH itu BLTDD. Karena BLTDD itu adalah penyeimbang. Orang yang tidak masuk dalam kategori bansos pemerintah yang dari pusat itu diakomodir dengan daerah di BLTDD. Jadi penyisirannya seperti itu. Nah, bantuan PKH itu wajib dapat semua bantuan ya. Jadi bantuannya misalnya udah dapat PKH. PKH itu bantuannya khusus untuk komponen, untuk anak sekolah, anak balita, ibu hamil ya, biar tidak stunting, harus dapat nutrisi gizi yang baik mulai dari masa kehamilan. Tapi nih saya jelaskan sedikit ya. Ada yang bertanya nih, kalau kebetulan dari penonton ini ada KPM, mungkin nominal bantuannya tidak besar, padahal hamil, padahal punya balita. Nah, hamil dan balita itu dihitung hanya hamil atau balita anak kedua. Kalau anak ketiga tidak akan dihitung, ngitungnya bukan manual, jadi nggak ada hitungan manual gitu ya. Nah, jadi hitungnya itu by system. Di sana udah tahu tuh, karena sinkron dengan Dukcapil. Udah tahu tuh itu hamil keberapa, itu hamil balita anak keberapa gitu. Jadi kalau anak ketiga, keempat dan seterusnya tidak dihitung ya. Jadi nanti nggak ada perhitungan untuk anak kedua, ketiga, keempat di komponen balita dan ibu hamilnya, bumilnya. Yang ada kalau dia sudah sekolah. Kalau sekolah boleh dihitung nanti anaknya 4 kategori maksimal. Untuk komponen PKH itu dihitung 4 kategori gitu ya. Nah, terus Kak, kalau honor atau karyawan swasta kok enggak dapat? Ya betul. Salah satu yang membuat di nonaktif atau Anda tidak dapat bantuan itu adalah di jenis pekerjaan yang ada di KK. Jadi jenis pekerjaan yang bisa masuk di bantuan sosial itu adalah jenis pekerjaan yang memang tidak memiliki penghasilan tetap. Salah satunya penghasilannya di bawah UMK ya. Jadi jenis pekerjaan apa yang termasuk? Nah, itu bisa aja misalnya buruh harian lepas, ibu rumah tangga, atau apalagi petani, pekebun, nelayan. Nah, itu bagian yang masuk di boleh menerima bansos. Tapi kalau TNI, Polri, ASN, honorer, pensiunan TNI, Polri dan sebagainya, karyawan swasta, kemudian apalagi biasanya wira swasta, nah itu tidak masuk karena dianggap sebagai pengusaha yang penghasilan di atas UMK. Jadi kalau ada yang masih merasa miskin, kemudian terkeluarkan by system, tidak dapat lagi bantuan, boleh dicek jenis pekerjaan yang ada di KK-nya. Kemudian juga jenjang pendidikan atau kategori untuk anak. Misalnya anaknya udah usia 9 tahun, tidak ada updating KK, tidak sinkronisasi KK di Dukcapil, sehingga anaknya masih tertera tidak atau belum sekolah. Nah, kalau tidak atau belum sekolah di usia 9 atau 10 tahun, di atas 6 tahun itu menjadi anomali. Jadi kalau anomali itu enggak keluar bantuannya, dihitung tidak valid. Makanya rajin-rajin updating KK. Ada ART baru, lahir baru anak, atau ada perubahan tempat tinggal dan sebagainya, di updating di Dukcapil. Karena sekarang semua data itu satu panduan. Kami tidak menginput satu-satu, tapi disinkronkan dengan Dukcapil. Jadi kalau data tidak sinkron, nomor KK, NIK, atau nama berubah, hati-hati di Dukcapil ketika kita merubah data kita, jangan sampai nanti namanya berubah. Yang kemarin pakai A titik gitu, lalu nanti A-nya berikut bikin kakak baru, A-nya diperpanjang, misalnya Ahmad gitu kan, atau Muhammad, biasanya muh doang titik, habis itu sekarang Muhammad aja gitu kan. Nah, artinya itu akan berbeda nanti ketika di bank melakukan burekol, akan anomali.
tidak valid datanya karena tidak sinkron dukcapil. Nah itu biasanya yang terjadi, kenapa bisa udah dapat bantuan tiba-tiba nggak keluar namanya gitu ya, kalau misalnya masih masuk kategori. Jadi ada yang tidak valid. Kalau karyawan swasta gaji masih di bawah UMK bisa ngajukan nggak Kak? Di bawah 1 juta. Kalau masalah ngajukan, silakan ajukan saja, cuma masalah ngajukan masuk data miskin. Tapi untuk menerima bansos itu memang tetap harus melalui by system, nanti diurutkan. Jadi by system diurutkan, oh ini ternyata yang yang di bawah sesuai dengan kuota. Misalnya se-Indonesia 10 juta, berarti 10 juta rakyat yang berada di urutan ranking 10 juta miskin di Indonesia. Nah itulah yang dapat bantuan PKH-nya gitu ya. Jadi boleh saja silahkan daftarkan sebagai masuk database data miskinnya, tapi masalah dapat bantuannya terserah dari pemberi bantuan gitu ya. Nah jika ada KPM yang yang ada di sini terus ternyata menerima bansos padahal udah ada perubahan dari kehidupannya, nah mohon segera ajukan diri untuk keluar dari penerima bansos, jangan abadi ya. Bantuan PKH, bantuan sosial itu diperuntukkan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan ya. Jadi kalau kita memang lebih baik kondisi sosial ekonomi dari orang lain, sudah ada perubahan, segeralah keluar ya. Karena terus terang kami mengeluarkan ada prosedur, tapi lebih baik kalau ada yang mengundurkan diri. Jadi kalau mengundurkan diri itu lebih baik daripada harus dikeluarkan. Misalnya, oh ternyata kayaknya saya sudah lebih baik walaupun belum kaya. Seperti saya katakan kemarin bahwa bantuan sosial itu nggak akan buat kaya. Tidak ada orang yang kaya karena dapat bantuan sosial. Kalau dia kebetulan kaya, itu karena usahanya sendiri. Jadi kalau ada yang penerima manfaat itu ternyata udah kaya tapi masih mau terima bantuan sosial, nah mohon nanti sadar diri ya. Jadi biar ada giliran bagi yang lain, tapi menggilirkan orang lain juga bukan kita yang merekomendasi, Bu saya mau keluar dari penerima bansos, nanti adik saya yang masuk dia miskin. Nggak bisa begitu ya. Masalah siapa yang menggantikan atau diganti atau tidak itu kewenangan dari pemberi program gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngajukan saya maunya yang ini yang dapat gitu kan, nggak bisa. Kita tetap kalau misalnya udah mampu keluar aja dari penerima manfaat, nggak apa-apa gitu ya. Nah pengecekan aplikasi cek bansos itu harus mengaktifkan lokasi kan? Iya harus mengaktifkan lokasi biar tahu gitu. Jadi kita bisa tahu dari siapa dan di mana gitu ya. Memang harus pakai geotagging biar sesuai gitu. Terus apa lagi? Kak sebenarnya yang ngajuin pertama itu RT boleh, kalau misalnya ini RT boleh, tapi akun itu adanya di desa atau kelurahan. Untuk akun SIG-NG pengajuan atau usulan adanya di operator desa atau kelurahan, tidak ada operator tingkat RT RW. Tapi memang rekomendasi kalau memang dari RT-nya sudah mendata sedemikian rupa ya itu lebih bagus lagi gitu ya, dari RT-nya ya. Saya tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Mungkin bukan karena ketidakadilan ya Kak ya, belum pasti karena ketidakadilan. Karena sebenarnya sekarang semuanya sudah cukup bagus ya. Saya lihat di daerah masing-masing sudah mengupdate data dengan bagus, sehingga kalau memang kita layak, kita pasti dapat giliran entah bantuan apalah itu asal terdata. Sekali lagi saya bilang bahwa kadang-kadang kita berpikiran negatif tentang sesuatu padahal ternyata kita tidak terdata. Contohnya kita harus memiliki data administrasi kependudukan yang baik. Kalau kita pindah alamat, biasanya gini, yang kontrak kami yang susah, karena kalau ngontrak itu biasanya nggak mengupdating alamatnya. Jadi pindah kontrakan sana sini nggak diupdating, sehingga nggak tahu tuh dia benar nggak alamatnya di situ. Nah biasanya gitu, Kak saya nggak punya rumah, kok nggak dapat bantuan ini itu ya. Makanya nanti kita harus updating, pindah kemanapun harus updating data kita, pindah RT RW bahkan pindah kabupaten kota gitu ya. Nah itu kadang faktor yang membuat yang dapatnya itu terus karena datanya terdaftar gitu. Jadi kalau nggak terdaftar itu memang sulit. Bentar ya, buka lollipop dulu. Buka lollipop dulu.
Iya, mama suka lollipop. Nah, ini. Ini temannya. Iya, ada teman lollipop. Nah, oke, ini lollipopnya. Nah, lanjut lagi. Sampai mana tadi ya? Jadi saya menghimbau kembali lagi ya untuk yang sudah dapat, apalagi udah puluhan tahun. Ya, kenapa saya sebut puluhan tahun? Karena saya sendiri mendampingi program dari 2013. 2013 itu perdana misalnya di satu kabupaten kota. Sekarang udah 2024. Ada loh penerima manfaat yang dari 2013 sampai dengan 2024. Ini masih ada, existing. Nah, itu kan mungkin memang bantuan sosial tidak memberi pengaruh apa-apa bagi kondisi kekayaan gitu ya. Tapi harapan kami kan sebenarnya bukan hanya dari segi kekayaan, misalnya perubahan pola pikir dan mental gitu ya. Biasanya harapannya begitu. Mudah-mudahan dengan sering diberikan pendampingan oleh SDM PKH, ada perubahan pola pikirnya, anaknya bisa kuliah atau bekerja gitu ya. Jadi kalau bekerja kan enak ya, jadi minimal lepas tanggung jawab, mungkin anaknya tamat SMA gitu kan, jadi tidak kembali miskin lagi gitu. Kalau misalnya untuk kaya, enggak lah, bantuan PKH itu atau bantuan sosial enggak bisa buat kaya, hanya untuk menyambung hidup aja sih sebenarnya gitu. Cuman mirisnya itu saya pernah mendengar di berbagai tempat ya, ketika penerima bantuan sosial itu dikeroyok dengan bantuan banyak, bukan perubahan mental yang bagus yang didapat, malahan makin pola pikirnya nggak bagus suaminya, karena kebetulan PKH ini kan lebih ke istri ya. Kalau dulu itu pengurus PKH itu harus istri ya, jadi ibu, kami sebutnya ibu-ibu KPM, keluarga penerima manfaat. Artinya begini, ibu-ibu yang mengurus rumah tangga, dia yang berhak mengambil bantuan itu, misalnya alokasi untuk anak sekolah. Jadi bantuan PKH itu nggak ada untuk, sebenarnya bantuan anak sekolah itu tidak ada untuk operasional keluarga harusnya ya. Yang ada itu hanya untuk support anak sekolah, support balita atau bumilnya, lansia, disabilitasnya yang punya masalah kesehatan dan sebagainya, mungkin perlu beli obat, perlu apa. Nah, itu fungsi dari bantuan sosial. Nah, makanya dicukupkan dengan bantuan sembako BPNT-nya. Jadi beras, telur dan sebagainya bisa dari situ gitu kan. Jadi kalau memang betul-betul miskin, sudah tercover dan tercukupi. Cuman kadang ada bikin mentalnya nggak bagus. Kenapa? Dia malas nunggu gaji bulanan. PKH itu dianggap gaji bulanan, lumayan katanya. Kalau anaknya 4 berarti hampir 1 juta bisa dapat, misalnya anaknya SMP, SMA gitu ya. Jadi artinya bisa membuat dia malas. Lumayan lah, setiap per 3 bulan bisa dapat 600.000 gitu kan. Akhirnya membuat dia jadi malas. Nah, itu yang di luar harapan kami ya. Harusnya dengan dapat bantuan itu semakin rajin ya. Anak-anak dimotivasi yang baik, ibu-ibunya belajar, pendidikan dalam keluarganya bagus gitu kan. Kak, dibaca komen di atas ya Kak, yang mana ya Kak Zaskia? Coba saya cek dulu ya. Yang mana komen Kak Zas nih? Oh, ini pada udah keenakan mula Bu, yang dapat mah justru yang honor gaji cuma 1 juta, anak-anak 2 pada sekolah. Nah, itu ya, kami perlu kontrol dan monitoring gitu ya. Jadi kami nggak tahu sebenarnya, tidak terlalu tahu gimana kondisi di lapangan gitu ya. Kalau misalnya kami melakukan kunjungan kepada rumah-rumah, home visit, kalau lihat di media sosial saya yang Facebook ya khususnya, di situ ada kegiatan aktivitas ketika saya ke lapangan. Saya melakukan home visit, saya menggali informasi, kira-kira ada nggak perubahan ketika sudah mendapat bantuan. Ya seperti yang Kak Sakia bilang lah, Sakia bilang keenakan gitu ya. Suami nggak kerja, kenapa? Ada unsur malasnya. Nanti juga pemerintah akan kasih beras, dikasih gitu kan, bantuan lain dikasih, prioritas, skala prioritas. Padahal maksud pemerintah itu baik ya, supaya bapak-bapaknya fokus kerja, anaknya sekolah dapat beasiswa. Di luar dari itu untuk membeli seragam sekolah, kemudian untuk membeli buku, kalau memang ada buku yang harus dibeli di luar dari yang sekolah sediakan, itu ada dananya. Jajan anak mungkin adalah gitu kan dari bantuan itu.
tapi bukan untuk bapaknya tetap harus kerja harusnya gitu ya, supaya tidak keenakan. Enak benar negara kok memelihara orang malas gitu ya. Jadi mari kita kawal sama-sama lah. Kalau ada lihat seperti itu, mungkin nanti itu menjadi PR bagi kami di lapangan, supaya memberikan pendidikan edukasi yang baik tentang sasaran dan penggunaan dari bantuan sosial itu gitu ya. Nah ini nih yang aneh di lingkungan saya, kok orang mampu punya mobil mewah kok dapat bantuan lagi nih. Kak Febri Nabil, bantuannya kan banyak sekarang seperti saya sebut tadi. Satu bantuan yang memiliki pendamping itu adalah bantuan PKH-nya, program keluarga harapan. Jadi kalau misalnya bantuan program lain itu tidak ada pendamping, jadi nggak akan tahu itu. Makanya sisirlah, kalau memang itu bantuan PKH boleh informasikan kepada pendamping sosial nih yang berlogo gini nih. Kalau di lapangan mungkin mereka baju merah-merah nih. Nah, jadi ini ada logonya nih, begini bajunya. Jadi biasanya seperti itulah yang petugas di lapangan boleh diinformasikan. Kemudian ini ada ID card-nya. Biasanya gunakan ID card seperti ini. Itu petugas. Nah, kalau sering atau ada dikunjungi oleh petugas seperti ini, nah itu berarti bantuannya PKH, bantuan yang ada pendamping. Kalau bantuan lain, sembako, kemudian bantuan lain-lainnya itu tidak ada pendampingnya. Jadi artinya begini, bantuan diberikan tapi tidak ada follow up di lapangan gitu. Kalau kayak kami itu ada, misalnya setelah kami memberikan bantuan, kami harus melakukan kontrol dan monitoring. Pertama, terkait penggunaan bantuannya. Kalau misalnya bantuannya digunakan untuk hal-hal yang di luar dari tujuan dari pemberi program, maka bisa dikenakan sanksi atau diberikan peringatan, dalam artian ya edukasi gitu ya. Jadi tolong manfaatkan bantuannya dengan baik. Jangan sampai anak penerima bansos itu putus sekolah karena biaya gitu ya. Tapi kalau putus sekolah karena hal lain ya itu di luar dari kemampuan kami gitu. Jadi artinya kalau perhatikan di lapangan apakah itu bantuan PKH atau bukan. Kalau bantuan lain saya tidak ikut campur. Siapa tahu memang ada kebijakan lainnya, atau mungkin juga dia terdata memang di database desa atau kelurahan sebagai orang yang layak untuk dapat bantuan. Kak, coba langsung survei lapangan supaya bisa langsung lihat keadaan warganya. Langsung loh kami survei lapangan, Kak Agustin. Coba cek itu daerah mana. Karena kami punya berbagai pendamping tadi di lapangan, namanya pendamping sosial PKH. Saya udah bilang tuh, pendamping udah tersertifikasi. Jadi artinya walaupun mereka tetangga kita, mungkin ada pendamping PKH yang tetangga ibu-ibu di sini. Jangan meremehkan, mereka itu udah tersertifikasi dengan baik. Artinya sudah layak untuk mendapat atau menerima bantuan sosialnya itu ya. Jadi artinya bahwa penerima bansos itu adalah sudah di monitoring, sudah didampingi oleh petugas-petugas lapangan, namanya adalah pendamping sosial gitu ya. Nah, saya pernah disurvei oleh pihak PKH dan udah dicatat, tapi sekarang belum dapat bantuan PKH-nya, Kak. Nah, gini benar sekali, Kak Adelia Quens 18. Gini, seperti saya bilang tadi bahwa petugas PKH itu hanya sebagai salah satu mitra dari penyedia data saja. Mereka melakukan asesmen sesuai dengan instruksi, tupoksi dan tugas di lapangan. Tapi masalah kapan, siapa dan terima bantuan apa itu sepenuhnya adalah hak dari Kementerian Sosial. Mereka yang akan memberi, sebagai pemberi bantuan itu yang akan menentukan siapa yang akan dapat. Tapi mereka pun tidak pakai kacamata sentimental, misalnya kayaknya ini bagus nih, enggak. By sistem narik datanya. Jadi selama dilapor, dan pendamping PKH tugasnya melaporkan apa adanya. Foto nih, betul kan Kak Adel, difotoin posisi rumahnya dari atap, bawah, terus dari samping, bahkan bisa jadi dia masuk juga ngecek lantai dan sebagainya. Itu karena apa? Memang di aplikasi tuntutannya seperti itu, untuk melihat luas rumahnya, kemudian apalagi jenis atapnya, lantainya, dindingnya, WC, ada memiliki toilet atau tidak, kamar mandi, kemudian berapa anggota keluarga yang ada mengisi rumah per luas rumahnya. Makanya nggak usah heran kalau petugas tuh, pendamping PKH di lapangan tuh kepo ya, menanyakan semua hal, bahkan kadang-kadang nanya ibu hamil nggak gitu kan, atau bapak istrinya hamil atau tidak. Karena kenapa? Itu memang dilaporkan dan dicatat semua kondisinya. Jadi walaupun sudah disurvei oleh petugas PKH, tidak akan
jangan ditanya kapan dapat bantuannya, dia hanya melaporkan fakta lapangannya. Kak, Kak Lauhin ya. Korwil mana? Saya tuh Korwil Kalbar. Jadi kalau main ke Kalimantan Barat boleh nih. Kebetulan saya wilayah akses. Jadi saya itu Korwil pedalaman. Jadi wilayah-wilayah Kalimantan yang sering-sering masuk di berita itu wilayah kerja saya. Saya bisa di darat dan di laut, di darat dan di sungai. Jadi ya transportasinya bisa lewat darat dengan jalur jalan yang bayangin aja lah, itu ada lumpur dan sebagainya. Saya bisa pakai motor tinggi nih, yang motor lapangan, bisa juga lewat jalur air yang tanjakan riam-riamnya itu. Nah, kalau penasaran boleh datang ke Kalbar, Kak Lauhin gitu ya. Terus BPNT Mei cair kapan Bu? Nah, BPNT ini gini, sekarang saya informasikan. Kenapa saya jarang menginformasikan bantuannya cair sekarang atau tidak? Sekarang bantuan itu sepanjang masa, sepanjang tahun cairnya. Begini, sepanjang datanya sudah siap, itu pasti ditarik datanya. Jadi misalnya, siapnya baru dari 10 juta itu baru 2 juta yang siap, tarik datanya. Nanti yang itu boleh tersalurkan. Nah, nanti begitu juga secara kontinu. Entah, kemungkinan Mei ini ada yang udah ready datanya, bisa ditarik dan diajukan pembayaran untuk BPNT-nya. Jadi menunggu datanya siap, bisa aja Mei ini segera cair gitu ya. Jadi mungkin nanti nggak bersamaan, makanya tetangga di sini cair, yang sebelahnya belum cair gitu ya. Harus cek pribadi, bisa mengeceknya cairnya kapan gitu ya. Jadi silakan kartunya dipakai. Kalau yang pakai bank ya, Himbara, cek kartu masing-masing, boleh di ATM, boleh di agen atau di link ya, Briling atau di mana aja yang bisa mengakomodasi kartu merah putihnya gitu, boleh dicek di situ. Jadi cairnya nggak bersamaan. Jadi kalau misalnya tetangga kita cair, belum pasti kita cair, atau sebaliknya gitu ya. Jadi jangan ngecek bantuan itu nanti bulan ini saya belum masuk Bu. Ya, bantuannya tidak setiap bulan, tapi nanti sesuai dengan kesiapan datanya. Yang Himbara per 2 bulan, yang pos per 3 bulan. Tapi memang nggak bisa diukur sama. Misalnya bulan Maret semuanya cair, belum pasti, ternyata ada yang siapnya di April misalnya gitu. Nah, berarti dia cair April, teman-temannya cair Maret. Yang Maret mulai konfirmasi, saya belum cair April, padahal dia udah terima Maret gitu ya. Kita cek di kronologi perbankannya itu, kita cek rekening koran, oh ternyata udah dilakukan penarikan gitu ya. Jadi itu kakak-kakak di sini kalau nanya kapan cair, ya sesuai dengan kesiapan data. Mungkin aja kalau kemarin udah cair Mei, udah cairnya Maret, berarti Mei ini kalau siap datanya berarti yang per 2 bulan itu bisa cair di Mei ini gitu ya. Jadi makanya saya nggak informasikan cair. Kak, kalau di tempatku yang dapat PKH rumahnya gedongan, bolehlah Kak Septi dicari pendamping PKH-nya siapa gitu ya, bisa diinikan tapi ya.
Oh. Oke, lanjut lagi ya. Sorry tadi agak sedikit kepotong. Kak Septi yang rumahnya gedongan di tempatku kok bisa dapat gitu ya. Nah, boleh dicek gitu apakah dapat PKH atau bukan ya, karena kalau misalnya ini boleh di ini. Terus satu lagi, bukan cuma rumah ya menjadi indikatornya, kan ada banyak kriteria ya, minimal 9 kriteria itu masuk. Jadi dari kemiskinan yang bisa dapat PKH gitu ya. Jadi bukan cuma rumah, mungkin penghasilannya, kemudian berapa penghuni rumah di situ. Jadi nanti mungkin petugas bisa cek gitu daerah mana, mungkin ada petugas-petugasnya yang bisa datang ke situ gitu ya. Karena salah satu syaratnya bukan cuma rumah ya. Jadi kalau misalnya rumahnya bagus, ternyata orang di situ nggak ada yang kerja, isinya ibu-ibu, kemudian punya anak berapa gitu. Nah bisa jadi seperti itu ya. Tapi memang kenapa dia bisa masuk di bantuan PKH ya, karena dia terdata di data miskin. Saya nggak tahu nih apakah yang dilampirkan di dalam DTKS-nya itu data rumah yang itu atau bukan gitu ya. Nah mungkin gitu ya Kak Septi masukannya. Saya tidak bisa intervensi kalau wilayah lain, takutnya nanti ada kebijakan di situ yang sebenarnya udah sudah ada solusinya yang mereka ambil situ. Jadi bukan hanya sekedar dari rumahnya aja gitu ya. Terus bagaimana kalau uang BPNT habis untuk bayar hutang ke saudara, bekas pinjam untuk belanja sembako, layur, lauk pauk. Nah, Zakia perabot. Nah, gini, kalau masalah penggunaan uangnya, misalnya untuk dia bayar hutang atau apa, berarti dia duluan mengambil sembako dan sebagainya. Karena memang sebenarnya BPNT itu ya bantuan sembako 200.000 per bulan gitu ya. Mungkin dia udah nombok dulu gitu ya, ngambil dulu sebelum bantuan keluar. Nah itu saya merasa nggak ada masalah sih. Berarti memang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu menunggu bantuan keluar gitu. Asal jangan kartu bansosnya itu digadaikan. Nah itu tidak boleh. Misalnya untuk jaminan hutang gitu. Nah itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya dia bayar hutangnya karena kebetulan itu hutang sembako ya enggak masalah. Asal jangan hutang kredit lainnya gitu ya. Itu mungkin yang tidak di penyalahgunaannya gitu. Saya sudah setahun mengajukan sama pendamping atau ibu RT kita, sampai sekarang belum pernah disurvei. Nah gini, pendamping gini, kalau masalah survei menyurvei itu memang kalau kami jenis pendamping itu hanya melakukan survei jika ada perintah dari Kementerian Sosial. Jadi kalaupun di lapangan ada kasus tertentu, itu memang silahkanlah melalui pihak desa atau kelurahan untuk mensurvei, kemudian memasukkan dalam database kemiskinan yang ada di desa itu gitu ya. Kalau pendamping melakukan survei ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka hanya mendapatkan perintah untuk asesmen atau survei kasus-kasus tertentu yang diperintahkan dari Kementerian Sosial gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka mandiri menyurvei, hak pendamping itu tidak ada hak untuk mengajukan bansos. Itu hanya ada untuk mengajukan data miskin itu adanya di aplikasi operator desa atau SIKNJ. Jadi supaya tidak ada kecurigaan, biasanya desa bilang kami nggak tahu data miskinnya mana gitu ya. Jadi di desa ada operator desa atau kelurahan, di situ database dari kemiskinan. Seharusnya melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengajukan bantuan sosial itu ya. Kebanyakan salah sasaran Kak, yang kaya-kaya malah dapat bantuan, yang nggak mampu malah nggak dapat Kak. Kakak, sebenarnya by system itu benar, tidak ada masalah. Orang yang dapat bantuan itu adalah harusnya memang orang yang layak dapat, karena kita nggak tahu benar apa tidak data yang dimasukkan di aplikasi itu gitu ya. Tapi secara peraturan itu sudah benar bahwa yang dapat bantuan itu adalah yang dari kategori semua yang masuk yang dilaporkan secara de facto itu benar, seperti yang kategori yang diharapkan oleh pemerintah, misalnya dia penghasilannya berapa, jenis pekerjaannya apa, kemudian rumahnya lantai papan atau atapnya terbuat dari apa. Nah itu udah benar. Tapi ya kita perlu kontrol lagi apakah seperti itu yang kenyataan di lapangannya. Nah itu untuk bantuan PKH kami ada petugas pendamping, tapi kalau untuk bantuan lain saya tidak jamin bagaimana sistemnya gitu ya. Tapi kalau dia bantuan PKH, pendamping melakukan home visit, mungkin mereka bisa memberikan masukan penidaklayakan dan sebagainya gitu ya.
Terus salam kenal Bu Korwil dari Riau ya, salam kenal juga di Riau, salam kenal dengan Korwil Mahali ya, Pak Mahali sama Sisirianto di Panegara ya, Riau. Saya pernah ke Pontianak jalan-jalan ya, selamat datang di kota Katulistiwa ya. Nggak ada suaranya Kak ya, maaf tadi masih ada trouble sedikit. Cara daftar PKH itu gimana Kak? Daftar PKH tidak bisa daftar, tapi yang bisa dilakukan adalah mendaftar atau mengusulkan untuk masuk di dalam database miskin yang akan menjadi bank data yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan sosialnya gitu ya. Jadi kalau daftar program nggak bisa, tapi daftar masuk di dalam database bisa gitu ya. Kak baca komen di atas, Kak Agustin komen yang mana? Kalau kelewatan tulis ulang ya, soalnya panjang nih. Bisa tanya tentang KIP Kak? Boleh, silakan KIP seperti apa ya. Kalau sebatas yang ada hubungannya dengan DTKS dan sebagainya, mungkin saya bisa bantu jawab gitu ya. Kak, usul ke desa Kak, BPNT sama PKH, ACC Dinsosnya lama enggak? Kak, untuk Kak Anix bahwa usulan untuk BPNT sama PKH enggak di Dinsos. Dinsos itu sama prosesnya dengan yang saya bilang tadi posisinya. Dia hanya mengusulkan data miskin, tapi bukan mengusulkan program. Program itu sepenuhnya kewenangan dari pusat. Jadi kalau pusat yang menentukan siapa yang dapat ini, dapat itu. Tapi kalau Dinas Sosial itu supervisornya hanya memvalidasi data miskin saja. Jadi bukan dia yang mengusulkan PKH sembako dan sebagainya gitu. Dia hanya mengusulkan, kemudian nanti harus ditandatangan pengesahannya oleh kepala daerah, bisa bupati, wakil bupati atau sekdanya gitu ya. Jadi final closingnya di situ. Saya kasih data untuk KK dan KTP untuk pengajuan PKH. Nggak benar itu Kak, jangan sampai nanti Kakak ditipu ya, karena di kemarin marak kasusnya itu bayar 100.000 kumpulin KK KTP, nanti akan dimasukkan dalam PKH ya. Kami tidak bertanggung jawab untuk hal-hal seperti itu, karena untuk masuk di PKH-nya itu sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Sosial melalui database yang dikirim oleh daerah gitu ya. Jadi hati-hati jangan ngasih KTP KK kepada petugas kalau misalnya petugas itu seperti saya bilang tadi ya, tidak ada surat tugas dan sebagainya ya, kecuali desa atau kelurahan yang meminta dan memasukkan dalam DTKS itu. Kalau petugas apalagi ini kami nggak tahu ya petugasnya benar atau tidak gitu ya, memberikan KTP KK-nya. Jadi tidak mengajukan bansos tapi mengajukan masuk dalam data miskin aja. Sejauh itu kewenangannya, tapi akunnya ada di operator desa itu, di akunnya pendamping nggak ada. Terima kasih. Ini cara daftar KIP gimana? Anak saya masih sekolah dasar PIP ya. Jadi gini, PIP juga sama, nggak daftar. Tapi kalau kebetulan memang punya bansos, kartu bansos masuk dalam data miskin, ya silakan informasikan bansos atau data miskin Anda itu ke pihak sekolah, mungkin operator dapodik dan sebagainya. Siapa tahu pilihannya di situ adalah apakah keluarga itu termasuk dari penerima bansos, memiliki KKS atau kartu PKH. Nah biasanya ada pertanyaan seperti itu, mungkin bisa diinformasikan. Tapi sekolah juga posisinya sama, hanya bisa mengajukan sebatas ada kuota gitu ya. Kalau di luar kuota nggak bisa, nanti tetap penentuannya dari Kemendikbud ya, jadi untuk dapat atau tidak gitu. Tapi informasikanlah dengan sekolah Anda, tempat anak Anda berada, jika punya kartu KKS atau kartu PKH-nya. Terus ingin dapat bantuan gimana caranya Kak? Bantuan PKH ya caranya. nggak usah belajar cara dapat bantuannya sih, karena kalau memang layak itu pasti datanya sudah terdata, kemudian tinggal menunggu giliran aja, asalkan masuk dalam DTKS dan memiliki syarat, karena PKH itu ada syaratnya gitu ya. Tapi
Kalau yang sudah tidak memenuhi syarat penerima manfaat segera keluar dari penerima manfaat, datanya di updating. Kalau misalnya udah cukup mampu, lapor dengan pendamping, ajukan pengunduran diri biar ada giliran bagi yang lain gitu ya. Jangan mau abadi dan mewariskan bansos gitu. Ada banyak yang bansosnya itu mulai dari ibunya sampai anaknya menikah pun dapat bansos lagi gitu ya. Berarti kan sebenarnya harusnya itu penerima PKH atau penerima bansos saat ini anak-anaknya itu keluar dari kemiskinan, tidak lagi dapat bansosnya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, nih saya 2 kali dapat di pos, nominalnya berbeda. Pertama 750, kedua 975. Itu kategori apa ya? Tergantung kakak ya, Kak Erna. Setahu saya 750 itu bisa jadi ada anak SMA atau ada balita gitu ya. Atau ini ya, paling tidak ibu punya 2 atau 3 anak tuh baru bisa dapat 750 sama 975 ya. Jadi itu cukup besar tuh nominalnya, mungkin per 3 bulan. Berarti bisa jadi punya lansia juga. Kemudian ada anak SMA-nya, ada anak SMP atau balitanya gitu ya. Makanya bantuannya bisa hampir 1 juta itu 975 ya. Kalau mau dapat PKH balita gimana Kak? Enggak, bukan kita ngusulkan tentang oh saya ada komponen balita mau ngusulkan balita ini dapat PKH. Enggak, bukan begitu. Include ya. Jadi kalau PKH itu satu keluarga itu include terhitung di situ. Misalnya satu keluarga dapat ibunya penerima PKH, maka kategori yang dihitung adalah kategori yang ada di ibu-ibu itulah. Misalnya ibunya kebetulan ada balitanya, kebetulan ada anak SMP, anak SD-nya. Nah, itulah yang dihitung sebagai bantuannya. Tapi kalau kita mau mengusulkan saya ada balita, pengen mengusulkan dapat PKH, nggak bisa gitu. Dia usulannya seluruh satu keluarga itu dalam kategori yang masuk dalam hitungan gitu ya. Saya dapat program PIP tapi belum punya ATM, gimana caranya? Nah, kalau ATM dari apa ya, sekarang kan bansos itu enggak sama seperti PKH, kayak kalau yang lewat pos kan enggak perlu ATM. Sama juga kalau PIP misalnya Anda SD gitu ya, yang wajib punya ATM itu kan kalau dia SMA, SMP gitu ya. Tapi kalau SD mungkin hanya diberikan buku tabungannya saja gitu. Itu tergantung dari kebijakan Himbara dan sekolah masing-masing ya Kak ya. Saya pengen dapat bantuan dari anak 1 dan 2 nggak dapat apa-apa. Caranya gimana dapat bantuan Kak? Gini, namanya bantuan ini kan kita nggak bisa ingin atau tidak ingin Kak. Jadi misalnya memang layak kita dapat, syaratnya ya satu, kita terdaftar di desa atau kelurahan tempat tinggal kita. Karena namanya bantuan sekarang ini harus by name by address. Jadi harus ada nama jelas, alamat jelas. Kadang-kadang itu kita tidak terdaftar di alamat yang seharusnya tempat tinggal kita. Itu masalahnya kenapa pihak desa atau kelurahan tidak bisa mendata kita dengan baik. Nah, kalau memang kita layak untuk dapat bantuan itu, silakan konsultasi dengan desa kelurahan, tanyakan informasi untuk masukkan dalam database kemiskinan gitu. Jadi di database kemiskinan itu nanti kita bisa tahu sebetulnya kita itu masuk kategorinya atau tidak gitu ya. Kalau memang kita masuk, pihak desa kelurahan saya rasa pasti mereka memberikan input gitu. PNS bisa nggak bisa ya. Jadi gini, semua yang berhubungan dengan uang negara itu nggak bisa double. Salah satunya yang menerima honor dari APBD APBN, contohnya guru honor, perangkat desa ya, walaupun gajinya misalnya nggak nyampe UMK, tapi itu tetap menggunakan dana APBD APBN. Jadi nggak boleh dapat bansos kalau yang menerima honor atau gaji dari APBD APBN. Jadi nggak boleh double ya. Kalau misalnya biarpun ada kasus tuh dia hanya penjaga sekolah, gajinya hanya 350, terkeluarkan dari bansos nggak bisa karena dia terdaftar menggunakan anggaran yang APBD APBN gitu. Mau apa? Mau ikut? Nah, ayo dong Kak, tolong dibaca Kak, apa yang dibaca nih Kak Boruna Ponggos. Udah? Oke. Oke ya.
Masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau udah nggak sih, kita akhiri dulu live-nya. Besok kita lanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di akun atau di konten-konten saya yang nggak sempat terjawab. Saya akan jawabnya melalui live atau melalui video lainnya gitu ya. Karena mungkin ada yang bisa saya jawab langsung di situ, ada yang harus saya saya bikinkan ini aja live-nya biar bisa interaktif, teman-teman bisa bisa bertanya secara langsung gitu ya, barangkali terhadap bansos-bansos yang ada di lingkungan Anda. Silakan bantu petugas-petugas kami kalau memang memberikan informasi, tapi saya garis bawahi bahwa saya hanya menghandle bidang PKH, bantuan program keluarga harapan. Artinya kalau ada bantuan lain mungkin saya bisa bantu, tapi secara ranah kebijakan saya tidak akan terlibat di situ gitu ya. Kemudian ada juga bantuan yang sekarang sedang cair itu YAPI ya, YAPI yang dari Kementerian Sosial. YAPI itu adalah bantuan anak yatim piatu. Nah, bantuannya cair melalui Bank Mandiri. Nah, ini yang sedang proses pencairannya. Jadi kalau misalnya ada di situ yang ada anak YAPI, silakan di ini kalau dapat undangan ya untuk melakukan pencairan YAPI-nya. YAPI bantuannya sekarang cukup besar nih karena per 4 bulan sampai Januari sampai April, jadi 800.000 bantuannya ya, cukup besar nih bantuan anak YAPI ya. YAPI itu artinya anak yatim piatu, yatim atau piatu gitu ya, boleh yatim piatu atau yatim piatu saja satu-satunya. Tapi ada sering pertanyaan begini nih, kalau misalnya cerai itu termasuk anak yatim atau piatu, atau ibunya menikah lagi itu yatim piatu atau tidak? Bukan ya, itu tidak masuk di yatim piatu karena orang tuanya ada sebenarnya gitu ya. Kalau ibunya menikah lagi juga bukan menjadi yatim piatu, bukan menjadi piatu lagi gitu ya, walaupun bukan ibu ayah atau ibu kandungnya gitu ya. Jadi itu kategori dari YAPI. Oke, udah ya, sekarang udah cukup lama kita live-nya. Saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton live ini. Nah, saya sudah daftar. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya sudah mendaftar PKH lewat APK cek bansos ya Kak ya. Kalau gini, saya tuh mau informasikan lagi, ada banyak informasi-informasi tentang bantuan sosial. Silahkan klik link ini atau daftar melalui website. Itu tidak benar ya, takutnya nanti teman-teman terjebak, sahabat-sahabat media sosial terjebak. Jadi untuk bantuan sosial tidak bisa mendaftar lewat website atau link yang disediakan itu ya. Kalau kebetulan mendaftar lewat aplikasi cek bansos, itu mendaftar untuk masuk database miskin, tapi tetap harus diverifikasi oleh supervisor dari masing-masing dinas sosial kabupaten kota gitu ya. Jadi berapa lamanya saya tidak bisa menginformasikan berapa lama gitu ya, karena mungkin memang salah satunya itu adalah melalui syarat pengesahan dari kepala daerah. Jadi sudah melalui daftar dari aplikasi cek bansos, bila mana disetujui oleh supervisor kabupaten, maka harus mengikuti jadwal dari SK penetapan daerahnya gitu ya. Jadi SK penetapan daerah untuk data miskin saat itu per bulan bisa, tergantung masing-masing daerah gitu ya. Jadi kalau misalnya daerahnya itu per 3 bulan, berarti penetapan SK-nya, perubahan datanya per 3 bulan gitu ya. Jadi nggak bisa ditentukan berapa, itu tergantung dari masing-masing daerah gitu ya. KJP ya. Kalau yang melalui aplikasi cek bansos tidak perlu sih dari kepala desanya, karena dia supervisor kabupaten. Nah, teknis dari supervisor kabupaten, apakah dia peripalinya melalui kepala desa atau melalui desa atau kelurahan atau tidak, nah itu tergantung. Misalnya dia mau mengapprove, tapi dia harus konfirmasi dulu dengan desa atau kelurahan. Nah, mungkin gitu ya. Kalau desa kelurahan bilangnya iya, ya oke, gitu aja lah. Kak, bantuan beras 10 kg nggak cair lagi ya, sudah 3 bulan kemarin ya, mungkin sekarang belum lagi ya. Apalagi beras itu adalah mitigasi kemarin bantuan pangan itu ya. Jadi kalau efek El Nino nya udah enggak, ya enggak lagi lah itu. Kalau beras 10 kg kemarin baru yang per 30 kg ya, yang 3 bulan itu aja. Pengen tidur. Mau tidur? Pamit dulu lah. Ya, Ais mau tidur ya. Ais mau tidur ya.
Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke, kita pamit dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Dah.